atas kehadiran kawan-kawan dalam konferensi pers virtual KSPI berkenaan dengan dua tema yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang sikap KSPI dan 32 federasi-konfederasi yang tetap menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya berkenaan dengan klaster ketenagakerjaan. Kita akan menjelaskan nanti langkah-langkah ke depan yang akan kita ambil, termasuk aksi-aksi yang sedang kami persiapkan dan hampir kami putuskan dalam rapat yang dalam waktu dekat ini. Yang kedua adalah berkenaan dengan penetapan kenaikan upah minimum UMK, UMSK, UMP, UMSP di seluruh Indonesia yang sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan berapa nilai kenaikan upah minimum tersebut, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Termasuk yang akan kami jelaskan adalah tentang menyikapi Permenaker yang mengatur penambahan item KHL dari 60 item KHL menjadi 64 item KHL. Kami akan mulai dulu dengan masalah Omnibus Law. Sikap KSPI tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan karena itu langkah-langkah organisasi akan diambil. Ada 4 langkah. 1, melanjutkan aksi-aksi penolakan baik secara nasional maupun secara daerah. Di beberapa daerah, kalaulah teman-teman media bisa lihat, itu KSPI sudah mulai melakukan aksi-aksi penolakan Omnibus Law di daerah. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jogja, di Banten, bahkan di DKI pada tanggal 19 Oktober. Kemudian juga di Sumatera Utara, di Aceh, di Sulawesi Selatan, Makassar, dan di beberapa daerah lainnya, termasuk di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, yang aksi nasional kami sedang merumuskannya. Pada tanggal berapa nanti kita akan jelaskan dalam kesempatan ini. Itu yang pertama, melanjutkan aksi baik nasional maupun di daerah. Secara terukur, terarah, dan konstitusional. Terukur maksud kami adalah akan keluar surat instruksi resmi bahwa yang merencanakan dan melaksanakan aksi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, bahwa Serikat Pekerja salah satu fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Dan itu kami mengambil bentuk pemogokannya adalah unjuk rasa, berarti mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Itu yang akan kami lakukan, satu. Yang kedua adalah mempersiapkan dan bahkan sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada 9 fraksi, PDIP, Gerindra, dan seterusnya, PKS, Demokrat, dan seterusnya, ada 9 fraksi di DPR RI, dengan tembusan pimpinan DPR RI, pimpinan MPR RI, pimpinan DPD RI, dan 575 anggota DPR RI. Isi surat itu adalah tentang permohonan buruh. Dalam hal ini termasuk KSPI meminta, sekali lagi saya ulangi, surat itu meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan yang disebut secara konstitusional dibenarkan, yaitu legislative review, yaitu sebuah pengujian legislasi oleh legislator. Legislator di sini tentu adalah DPR RI, di mana DPR RI ini terdiri dari 575 anggota DPR RI. Ko-legislatornya adalah pemerintah. Hal itu dibenarkan, legislative review itu, sebagaimana dalam surat kami, yaitu mungkin bisa ditunjukkan suratnya, Bung Kahar. Surat ini surat terbuka untuk umum, tapi ditujukan kepada pimpinan fraksi. Ya, Dewan, kepada yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di halaman kedua nanti teman-teman bisa lihat, bisa dilihatkan dulu halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, lampiran. Nah, ini dia. Dan ini yang kami tujukan adalah pimpinan fraksi, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya,
Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Semua surat sudah diserahkan, ada tanda bukti. Di sini tanda buktinya adalah tanggal 20 Oktober. Ya, penerimanya adalah Cucu sekitar jam 14.25. Nah, kemudian bisa di halaman pertama lagi, Har. Ya. Perihal permohonan legislatif review Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi 9 praksi sudah kami kirim, sudah ada tanda terima, yaitu tentang legislatif review. Kami minta anggota DPR yang berjumlah 575 orang yang ada di 9 fraksi, dengan tembusan kami sampaikan ke pimpinan DPR tadi, pimpinan MPR, pimpinan DPD RI, dan juga 575 anggota yang akan kami kirim melalui WA. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 ayat 1 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ya, diatur dengan undang-undang. Apa itu undang-undangnya? Yaitu Undang-Undang P3, Peraturan Pembuatan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Di situ diatur bahwa, saya ambil contoh saja, bab 2 butir 221. Bila ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Atau bab 1 butir 145 lampiran Undang-Undang P3 tersebut berbunyi, demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan undang-undang yang dicabut. Bab 2 butir 227 lampiran 2 Undang-Undang P3 berbunyi, jika pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. B. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. Kawan-kawan media, dengan demikian jelas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22A memungkinkan DPR melakukan pencabutan terhadap undang-undang yang sudah disahkan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru. Itu yang disebut dengan legislative review. Meninjau ulang terhadap produk undang-undang yang mendapat perlawanan keras, penolakan keras secara meluas. Dalam kasus ini adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Meluas, ada buruh, petani, nelayan, lingkungan hidup, aktivis, HAM, teman-teman mahasiswa, pelajar, dan yang lain-lainnya. Begitu meluas. Oleh karena itu DPR harus mengambil sikap untuk melakukan legislatif review tersebut, di mana tadi saya membaca bab 2 butir 227 lampiran 2 Undang-Undang P3 berbunyi bahwa ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan bisa dicabut, dan juga masa berlakunya. Jadi cabut Undang-Undang Omnibus Law setelah direview, tentu menghadirkan sidang DPR, kemudian dibuat undang-undang yang baru yang menyatakan mencabut hanya 2 pasal aja, yang menyatakan mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian pasal 2-nya dia berlaku mulai pencabutan
itu maka undang-undang Omnibus Law tidak berlaku lagi. Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Itu namanya legislative review. Dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang katanya sudah diperbaiki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor berapa saya lupa, tahun 2015 tentang tata cara peraturan pembuatan perundang-undangan. Nah, dengan demikian DPR nggak boleh berdalih, dan kita akan mempertanyakan dengan surat resmi kami ini, kita akan mempertanyakan DPR ini mewakili wakil rakyat atau wakil partai atau wakil pemerintah atau wakil segolongan kelompok orang, yaitu pengusaha saja. Yang kami merasa rakyat secara meluas termasuk buruh dirugikan dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Itu satu. Jadi itu legislative review. Surat resmi sudah kami sampaikan kemarin. Yang kedua, tentu kami berharap pada 9 fraksi bisa melakukan legislative review. Yang kedua adalah fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat harusnya mengambil inisiatif. Kami berharap itu untuk melakukan legislative review. Tolong dicatat. Fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat harusnya mengambil inisiatif atas surat yang kami kirim untuk menggiring. Kan gampang, mulai aja dari fraksi PKS, berapa orang jumlah anggotanya. Kan legislative review ini di orang yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPR, bukan fraksi, tapi ini kan melalui fraksi. Demokrat berapa? Total semuanya berapa? Itu saya sudah berapa orang? Sudah lebih dari cukup untuk mengambil inisiatif merespon surat KSPI melakukan legislative review. Jadi masing-masing anggota PKS, masing-masing anggota fraksi Demokrat, dia mengirim surat pada pimpinan DPR meminta persidangan untuk melakukan uji legislasi oleh legislator, dalam ini anggota DPR RI, dan ko-legislatornya adalah pemerintah. Nggak perlu minta persetujuan pemerintah. Ya, PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus UU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, harusnya ambil inisiatif. Jangan berlindung di balik aksi-aksi massa. Kami berharap nggak begitu dua fraksi ini. Kalau memang menolak secara politik, ambil langkah konstitusional. Kalau memang mendukung rakyat, mendukung buruh yang berjuang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, ambil sikap politik secara konstitusional. Mulai saja dari tanda tangan anggota fraksi PKS, anggota fraksi Partai Demokrat mendukung surat yang diajukan oleh KSPI, permohonan tentang legislative review. Nah, mudah-mudahan teman-teman media bisa menulisnya dan bisa meneruskan, bisa menulis, memberitakan melalui televisi, radio, ataupun melalui online dan cetak kepada fraksi-fraksi yang kami kirimkan surat, khususnya ambil inisiatif. Kami harapkan dengan segala hormat kepada fraksi PKS dan fraksi Partai Demokrat. Jadi nggak perlu menunggu judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ingat, ada legislative review yang dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang peraturan pembuatan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Nah, itu yang kami harapkan. Tentu bila mana legislative review ini, ya, legislative review ini tidak direspon oleh DPR, termasuk oleh fraksi PKS dan fraksi Demokrat, KSPI sudah memutuskan akan melakukan aksi besar-besaran secara nasional. Ya, secara nasional akan difokuskan, dipusatkan di depan gedung DPR RI. Secara daerah di 20 provinsi, lebih dari 200 kabupaten kota, maka akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD provinsi. Aksi besar ini akan meluas. Dan saya katakan tadi, aksi ini adalah terukur, terarah, dan konstitusional. Terukur artinya instruksi organisasi KSPI, terarah, fokus pada persoalan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kita tolak. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kerusuhan anarkis atau yang merusak fasilitas umum, dan konstitusional. Kami akan tempuh melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa.
Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 4. Serikat buruh mempunyai kewenangan melakukan pemogokan. Dengan demikian, ini adalah aksi konstitusional lanjutan dari KSPI. Kapan waktunya? Sidang paripurna pertama setelah dilakukan reses. Mungkin diperkirakan awal November. Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi, tanda petik ya. Maaf kalau ini keliru bahasanya. Kucing-kucingan lagi. Nanti kayak kemarin pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tadinya tanggal 8 Oktober 2020 dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020 dan terjadilah drama yang sangat memalukan. Ada 5 versi jumlah halaman yang secara formil itu adalah cacat dan akan kami judicial review juga. Nah, jadi akan ada aksi nasional serempak melibatkan 20 provinsi, lebih dari 200 kabupaten kota yang akan dilakukan oleh KSPI, dan tentu kami akan mengkomunikasikan dengan 32 federasi konfederasi serikat pekerja yang lain. Sedangkan di Jakarta dipusatkan di depan gedung DPR. Tuntutannya hanya satu: lakukan legislative review, uji ulang, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara buruh yang begitu meluas. Jangan semua buang badan ke presiden atau pemerintah, atau buang badan ke Mahkamah Konstitusi, tanda petik yang sebagian orang menganggap seperti seolah-olah hanya buang badan, buang tanggung jawab saja. DPR mulai dulu dengan legislatif review, itu hak DPR. Dan kami minta fraksi PKS, fraksi Demokrat dengan segala hormat mulailah melakukan itu. Begitu sidang paripurna pertama dibuka setelah reses awal November 2020, aksi besar melibatkan puluhan ribu buruh akan dilakukan oleh KSPI. Dan aksi ini sekali lagi tidak rusuh, tidak anarkis, tidak merusak kepentingan umum, dan tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak lain. Aksi damai, aksi yang tenang, karena ini adalah perjuangan yang bersih, yaitu menolak Omnibus Law. Fokus, tidak ada hal-hal lain. Urusan politik, urusan kepentingan, tidak ada. Tidak ada yang menunggangi aksi ini. Kami akan umumkan secara resmi nanti tanggalnya setelah kami melihat informasi kapan sidang paripurna pertama awal November 2020 ini setelah reses. Nah, itu yang akan kami lakukan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, langkah yang akan diambil oleh KSPI adalah 4 langkah untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, lebih khususnya klaster tenaga kerja. Yang pertama adalah mempersiapkan aksi-aksi lanjutan. Tadi saya sudah sebut salah satunya, ketika sidang paripurna pertama DPR, maka kita akan melakukan aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara meminta DPR melakukan legislative review dengan segala hormat. Dari mulai hari ini, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat bisa melakukan inisiatif untuk melakukan legislative review karena dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang P3. Nah, aksi-aksi lanjutan itu contohnya. Ada lagi nggak aksi lanjutan? Ada. Nanti akan kami sampaikan. Yang kedua, keputusan KSPI adalah melakukan legislative review, dan ini sudah kami sampaikan dalam surat ini. Kawan-kawan media yang membutuhkan legislative review, surat yang kami tunjukkan ke DPR, silahkan nanti meminta kepada Saudara Kahar Cahyono sebagai Ketua Bidang Infokomnya KSPI yang tadi sudah ditayangkan. Nah, ini saya bacakan saja permohonan, saya lompat-lompat secara singkat. Tampilkan, Har. Ya, nanti Pak Kahar akan share ya. Bung Kahar nanti di-share ya file legislative review-nya. Ya, karena mungkin beberapa teman meminta, ini dari Nikkei Asia juga meminta. Oke, saya bacakan secara singkat, mohon perhatian. 1, bahwa untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses legislative review dibutuhkan perangkat hukum yang setidaknya memiliki tingkatan yang sama, yaitu dengan undang-undang pula. Pengaturan tersebut mengacu pada ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam bab 1 butir 158 dan bab 2 butir 223 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Merupakan Undang-Undang P3 merupakan undang-undang yang dibentuk secara khusus berdasarkan delegasi pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang P3 peraturan pembuatan perundang-undangan dia perintah khusus dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22. DPR jangan buang badan, kami harapkan, tolong dicatat. DPR jangan buang badan, khususnya dua fraksi yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22A yang kemudian mendelegasikan ke dalam Undang-Undang P3 nomor 15 tahun 2015 memungkinkan legislative review. Gunakanlah hak itu. Kami mohon mewakili kawan-kawan buruh dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan sampai jatuh korban dalam aksi-aksi baru DPR bereaksi. Selama aksi-aksi ini masih berjalan damai, tertib dan sesuai aspirasi daripada rakyat termasuk buruh, segera gunakan legislative review. Nomor 2, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sehingga oleh sebab itu DPR berwenang membuat sebuah undang-undang baru untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses legislative review. Saya ulangi secara singkat. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan DPR berwenang membuat sebuah undang-undang baru untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses yang disebut legislative review. Dan seterusnya. DPR jangan buang badan seolah-olah tidak mengerti dengan istilah legislative review. Mudah-mudahan kami percaya DPR masih punya hati nurani, masih punya kebersamaan terhadap rakyat dan mau mendengar aspirasi rakyat. Sekali lagi, kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki dengan aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas, tidak hanya serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban. Yang pertama aksi-aksi lanjutan, yang kedua adalah legislative review, dan aksi lanjutan yang berikutnya dari KSPI adalah ketika sidang paripurna awal November 2020 dari DPR RI untuk dibuka setelah mengalami reses. Di situ kita minta paripurna memutuskan untuk membahas legislative review. Kita akan aksi puluhan ribu massa buruh di Jakarta, Jabotabek dipusatkan di depan gedung DPR, dan di daerah-daerah akan ada aksi-aksi daerah ke DPRD provinsi atau DPRD tingkat 2 di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, jadi ada 4 ya, saya ulangi, ada 4 langkah KSPI. Yang ketiga langkah KSPI adalah mempersiapkan. Nah, kalau legislative review udah dipersiapkan, kita juga double cover, mempersiapkan judicial review dengan pesan harapan dari rakyat kepada DPR RI, jangan karena kami sedang mempersiapkan kaum buruh juga judicial review, buang badan, legislative review-nya nggak mau dilakukan. Kerjakan dulu, biar publik melihat debat-debat review terhadap atau peninjauan ulang terhadap legislasi oleh legislator. Ayo debatkan dulu, jangan buang badan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kami minta DPR memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh mewakili teman-teman buruh yang dilakukan pada hari ini oleh KSPI. Secara konstitusional, tidak ada hal-hal lain. Secara konstitusional. Yang ketiga, saya ulangi, KSPI bersama KSPSI Andigani dan juga 32 federasi-konfederasi bersepakat sekali lagi sedang, belum ya, tapi sedang mempersiapkan judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 2 gugatan. Pertama, gugatan materialnya, khususnya kalau material berarti kami menggugat di klaster ketenagakerjaan, uji materialnya di klaster ketenagakerjaan. Yang kedua adalah gugatan uji formil. Berarti semua undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law tersebut akan digugat apakah terjadi cacat formil. Misal, karena KSPI ikut dari awal diskusi di tim teknis yang diinisiasi oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Kemenko Perekonomian yang disebut tim teknis, kami walk out. Karena memang faktanya kami berpendapat saat itu tidak ingin menjadi alat legitimasi atau tukang stempel terhadap kemauan daripada kelompok asosiasi pengusaha dan keinginan pemerintah yang tanpa mempertimbangkan keinginan buruh. Dan faktanya kan benar. Buktinya apa? Buktinya rekan kami KSBSI maupun KSPN dan beberapa serikat buruh lain yang ada di tim teknis pun melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya tidak ada yang menjadi harapan atau keinginan, usulan, saran dari serikat buruh yang mewakili teman-teman buruh dimasukkan di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tapi retorikanya pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, retorika atau narasi, maksud saya narasi yang dibangun sudah memasukkan. Tapi kenapa mereka yang bertahan di tim teknis yang diinisiasi pemerintah pun menolak, bahkan aksi unjuk rasa? Kalau KSPI, KSPSI Andi Gani dan 32 federasi konfederasi lain memang dari awal walk out. Karena nggak mau jadi, kami berpendapat tidak mau jadi alat legitimasi atau tukang stempel. Formil lain yang kami anggap cacat hukum, kami masuk ke dalam proses politik dengan dibentuknya tim perumus yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR, dan itu kami apresiasi, dan juga pimpinan anggota Panja Balik kami apresiasi tim perumus. Dalam tim perumus itu sudah tergambar di DIM masing-masing fraksi. Kan kelihatan. Setelah tim perumus itu rapat 2 atau 3 kali pertemuan, terakhir di salah satu tempat di Jakarta, masing-masing fraksi kami lihat DIM-nya. Kan sikap fraksi dilihat dari DIM, daftar inventarisir masalah. 7 fraksi, PDIP, Gerindra, Nasdem, P3, PKS sama Partai Demokrat, memang kami tidak lihat DIM-nya secara jelas, tapi kami lihat di perbandingannya. Dan satu lagi adalah PAN. 7 fraksi, DIM-nya jelas memasukkan semua isi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Itu kenapa kami mau ikut di tim perumus DPR. Dan itu tercermin di DIM. Karena sikap kami, buruh, KSPI di dalamnya termasuk, dan yang lain, memang adalah untuk memastikan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari waktu itu RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 2003 tidak boleh dikurangi. Dan di DIM 7 fraksi itu jelas. Kalau 2 fraksi yang lain, Golkar dan PKB, memang tidak semua memasukkan dalam DIM-nya itu adalah tentang Undang-Undang 13 2003. Hanya sebagian ada, sebagian tidak. Jadi 7 fraksi itu sudah cukup sebenarnya. Tapi apa daya, begitu masuk di Panja Balik, terjadi menurut kami pengingkaran, kami merasa dihianati, diabaikan, DIM itu nggak dipakai. Nah, terjadilah yang sekarang muncul Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang tidak perlu saya bahas lagi karena kawan-kawan sudah tahu. Nanti ada waktu yang di lain waktu. Nah, itu secara formil cacat, dari hotel tertutup, pindah-pindah. Kalau dibilang dilihat di live streaming itu proses proses debat-debat gimmicknya lah, maaf ya kalau ada istilah gimmick. Proses debatnya, tapi proses keputusannya begitu jeda, di live streaming nggak ada. Dan kalau kita lihat di screenshot di keputusan, kok keputusannya beda? Misal pesangon dari 32 bulan upah jadi 25 bulan upah, padahal tadinya 32 bulan upah disetujui 30 bulan upah. Tetap 32 bulan upah di Cipta Kerjanya. Kemudian UMK dijanjikan tetap ada, upah minimum kabupaten kota ternyata dibikin bersyarat. Saya udah baca ya, yang 8-12 halaman, nanti kalau ada waktu saya jelaskan sedikit. Nah, uji formil akan kita lakukan, ada cacat. Dari 8 Oktober mau sidang paripurna, kenapa tiba-tiba hanya dalam hitungan jam berubah jadi 5 Oktober? Keluarlah akhirnya 5 variasi jumlah halaman, 905, 1028, 1052, 1035, 812. Dan bahkan ada beberapa analisa dari para ahli, ada pasal-pasal yang berubah jumlah kalimat-kalimatnya. Wah, ini cacat formil benar. Maka selain uji material, kami akan uji formil. Pada waktu penyerahan GR
lagi-lagi kami akan melakukan aksi besar-besaran di Mahkamah Konstitusi. Kalau legislatif di DPR, legislatif review aksinya di DPR dan 20 provinsi daerah, maka pada tanggal penyerahan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, KSPI bersama serikat-serikat buruh lainnya akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi lagi, lebih dari 200 kabupaten kota. Tapi sekarang titik kumpul di pusatnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan 2 hari sebelum penyerahan pun sudah akan dilakukan aksi. Tapi kami mempertimbangkan, sekali lagi, terukur, terarah, konstitusional, tidak anarkis, tidak boleh merusak fasilitas umum, dan dalam waktu yang sudah disepakati kami akan kembali. Tidak ada tujuan untuk membuat kerusuhan. Itu prinsip adalah aksi damai. Aksi damai, non-violence. Aksi KSPI dan serikat-serikat buruh lain adalah non-violence, anti kekerasan. Tolong dicatat. Aksi KSPI adalah non-violence, anti kekerasan. Anti kekerasan. Itu kami tekankan karena kita butuh simpati masyarakat. Kita butuh dukungan rakyat. Kekerasan selalu tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bahkan Harvard University, dalam penelitiannya Harvard University Amerika Serikat, universitas terbuka di Amerika Serikat, 70% negara-negara yang kaum sipilnya memperjuangkan perubahan terhadap sesuatu, demokrasi, hukum dan lain sebagainya, adalah yang dimenangkan oleh kelompok-kelompok anti kekerasan. 30% yang menggunakan jalan kekerasan menurut Harvard University itu gagal. Karena itu kami pada posisi aksi-aksi besar kami, seperti juga aksi mogok nasional 6-8 Oktober adalah non-violence. Tolong dicatat, kami minta bantuan kawan-kawan media. Anti kekerasan. Sebisa mungkin kami akan anti kekerasan. Kami himbau kawan-kawan yang akan aksi. Jadi judicial review sebagai langkah ketiga akan diiringi ketika mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan aksi di seluruh Indonesia, aksi nasional dan aksi daerah. Kapan itu akan dilakukan aksinya? Ya pada saat judicial review disahkan. Kapan judicial review disahkan? Kalau sudah keluar nomor undang-undang cipta kerjanya dan ditandatangani oleh presiden. Karena kalau belum ada nomor, kami berpendapat nanti bisa di NO atau terlalu sumir. Ya, kami sudah pelajari semua, baik uji material maupun uji formil. Itu judicial review. Aksi tetap ada, yaitu saat penyerahan serempak, dan juga saat sidang-sidang MK akan ada aksi saat sidang-sidang MK. Kenapa Bung Iqbal aksi itu tetap dibutuhkan? Padahal juru bicara MK dalam beberapa media mengatakan MK tidak terpengaruh dengan aksi-aksi massa di luar. Kami berpendapat pendapat itu yang disampaikan pendapat jubir MK tidak tepat. Atau lebih tepatnya keliru. Mengapa demikian? Dalam konstitusi hukum tata negara, saya hanya diberi penjelasan pencerahan oleh beberapa ahli hukum tata negara. Di situ dikatakan konstitusi itu ada yang tertulis, ada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis jelas dari mulai Undang-Undang Dasar 45 sampai turunannya ke bawah, undang-undang dan seterusnya turunan, itu tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dalam ilmu tata negara itu dipelajari yang bersifat nilai, value. Misal nilai-nilai Pancasila, itu konstitusi tidak tertulis. Kan pemerintah selalu meminta, mari kita kedepankan nilai-nilai Pancasila. Itu konstitusi, tapi tidak tertulis. Aspirasi yang berkembang dalam TAP MPR ada itu. Saya lupa TAP MPR nomor berapa, karena saya diberikan pencerahan oleh ahli-ahli tata negara. Kalau emang perlu diskusi lebih spesial, nanti kita adakan diskusi. Misal dikatakan aspirasi. Aspirasi itu ada konstitusi tidak tertulis. Maka MK dia harus memperhatikan konstitusi tidak tertulis. Aksi atau katakan kegiatan-kegiatan lain, lobby-lobby kepada lembaga terkait terhadap isu yang akan diangkat, misal tadi legislative review, meminta proses-proses perhatian dari pemerintah dan DPR termasuk MK, itu adalah konstitusi tidak tertulis. Maka MK harus memperhatikan apa yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang berdebat,
Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentang ada yang setuju, ada yang tidak setuju terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, faktanya tetap hampir banyak sekali. Kita perlu melakukan studi, silakan aja lembaga survei studi. Berapa orang yang menolak Omnibus Law itu? Kalau studinya MSMRC ya, saya kalau nggak salah, tapi kalau saya salah tolong diperbaiki kalau keliru. Itu kan sebelum kejadian di mana orang sudah mulai mengerti tentang isi Omnibus Law, kelompok-kelompok organisasi. Hari ini misal survei Kompas menjelaskan ketidakpuasan kepada pemerintah di bidang ekonomi di atas 50% ketidakpuasannya. Di bidang hukum lebih-lebih di atas 60%. Bayangkan, itu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Percakapan-percakapan silakan melalui drone, emprit atau sebagai saya nggak ngerti karena saya gagap teknologi. Percakapan-percakapan di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, walaupun tidak menjelaskan secara utuh dinamika di masyarakat, tapi itu menjelaskan bagaimana kuatnya penolakan daripada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dengan demikian MK tidak boleh mengabaikan itu. Apakah sampai menunggu korban dari aksi-aksi yang besar itu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian MK baru mengambil keputusan? Kami yakin Hakim MK adalah integritasnya luar biasa sebagai negarawan di atas pemerintah dan DPR. Maka walaupun masih banyak tentang hal-hal yang kegamangan, tentang jumlah hakim MK 3 dari DPR diangkat, 3 DPR dari pemerintah, 3 independen, mencerminkan kegamangan kami atau kegamangan kami tentang hakim MK yang katanya kalau udah bicara angka biasanya cenderung tidak mengabulkan gugatan pemohon. Saya ambil contoh misal pesangon, kita menolak dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Kan kalau pakai angka MK akan bilang kegamangan sekali lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tidak benar kegamangan kami ini. MK akan putuskan karena ini menyangkut angka dan pesangon masih tetap ada, maka tidak diterima gugatan para pemohon. Karena membuat undang-undang DPR dan pemerintah menurut kegamangan kami kepada MK akan berkata adalah hak daripada pembuat undang-undang. Yang penting ada. Nah, ini berbahaya. Kegamangan itu ada, tapi kami masih percaya pada sistem hukum ini. Kami percaya pada integritas moral hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan uji material maupun uji formil yang kami lakukan. Yang tentu nanti membutuhkan perdebatan yang panjang. Oleh karena itu, kalau dikatakan MK tidak memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk konstitusi tidak tertulis adalah kurang tepat dan keliru juru bicara MK tersebut. Justru kami berharap MK membaca suasana kebatinan, tapi tentu nanti dirumuskan dalam produk hukum, membaca suasana dinamika di lapangan, melihat yang berkembang di masyarakat, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah di bidang ekonomi di atas 50%, di bidang hukum di atas 60%, penegakan hukum, kemudian juga di bidang keamanan di atas 50% ketidakpuasannya. Hanya di atas 50% itu tentang kesejahteraan sosial saja, mungkin dengan ada BLT, subsidi upah, itu perlu diapresiasi. Tapi 3 hal ini menurut survei Kompas, masyarakat tidak puas. Terutama di penegakan hukum yang agak tinggi, di atas 60%, rakyat tidak puas. MK harus memperhatikan itu. Hakim-hakim MK memperhatikan itu. Jangan diintimidasi rakyat melalui jubir MK bahwa tidak akan terpengaruh dengan aspirasi. Kalau begitu buat apa? Ada undang-undang yang membolehkan kita menyampaikan aspirasi. Buat apa Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Berhak berserikat dan berkumpul. Itu tertulis. Yang tidak tertulisnya adalah dalam bentuk aksi-aksi, dalam bentuk lobby-lobby, dalam bentuk diskusi-diskusi. Itu adalah aspirasi. Mudah-mudahan Hakim MK mendengarkan itu. Yang ketiga, JR. Yang keempat adalah kami sudah mulai sosialisasi terhadap beberapa pasal yang berkenaan dengan hal-hal yang kami tolak. Tapi kami pakai yang ini ya, yang 8-12 halaman. Ya, 8-12 halaman. Di situ dikatakan misal kami menyoroti masalah upah minimum. Upah minimum tetap ada di Undang-Undang CK, Cipta Kerja. Ya. Tapi di situ upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi atau UMP itu wajib ditetapkan gubernur. Wajib. Upah minimum kabupaten kota
Gubernur dapat, nah bahasa hukumnya, dapat menetapkan UMK dengan syarat. Di ayat yang lain atau di pasal yang lain, syarat itu ada berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saya nggak nyambung itu yang dibilang syarat. Biasanya syarat itu bukan nilai kenaikan, itu bukan syarat. Nilai kenaikan itu adalah keputusan berdasarkan angka. Kalau syarat, misal syaratnya daerah yang boleh mendapatkan UMK, itu syarat. Di Undang-Undang 13, di Undang-Undang Cipta Kerja nggak jelas itu syarat. Hanya di situ dibilang syarat itu adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Apa itu syarat itu? Itu bukan syarat. Ya. Jadi dengan kata lain, bisa diduga dengan kuat bahwa UMK itu dihilangkan. Sebagaimana juga upah minimum sektoral kabupaten kota itu dihilangkan. Memang hilang di halaman 812 halaman ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Hilang. Apa akibatnya kalau UMSK itu hilang? Pabrik baju dengan pabrik mobil Toyota sama upah minimumnya, nggak fair dong. Pabrik sendal jepit dengan PT Freeport itu upah minimumnya sama, nggak fair dong. Maka konvensi ILO, karena saya adalah pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Badan ILO Governing Body berkantor di Jeneva, konvensi ILO nomor 133, di mana anggota ILO, negara anggota ILO harus mengikuti itu sebagai anggota ILO. Di situ dikatakan bahwa agar tidak terjadi ketidakadilan itu tidak terjadi, maka upah minimum sektoral industri itu dibutuhkan. Jadi kalau pabrik mobil, pabrik pertambangan, pabrik elektronik ya tidak samalah dengan pabrik makanan, minuman, tekstil, garment, sepatu yang non multinational company ya. Kalau multinational company mungkin punya kemampuan membayar upah yang lebih baik. Terus dibedakan, nggak bisa UMSK itu dihilangkan, gitu. Nah, hal lain misal perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Karyawan kontrak di situ di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama nomor 13 itu kan ada batas waktu kontrak. Kontrak pertama 2 tahun, diperpanjang kontrak kedua 1 tahun, diperbaharui kontrak ketiga 2 tahun, jadi total 5 tahun. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang ada disebut jangka waktu kontrak, tapi negara tidak hadir. Jangka waktu kontrak itu melindungi agar tidak terjadi eksploitasi kontrak seumur hidup. Berapa? Di Undang-Undang nomor 13 jelas 5 tahun. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. Bahkan diturunkan grade-nya, diatur dalam peraturan pemerintah. Nggak boleh. Negara nggak hadir. Tidak ada kepastian kerja. Begitu pula outsourcing. Di Undang-Undang nomor 13 2003, outsourcing itu jelas hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Di Undang-Undang Cipta Kerja hilang. Berarti semua jenis pekerjaan. Freeport, Toyota, Panasonic, Toshiba, Uniqlo, Cargill, perusahaan-perusahaan raksasa, Standard Chartered, berarti boleh menggunakan outsourcing di bagian-bagian pekerjaan utamanya. Berbahaya dong. Di situ memang dalam Undang Cipta Kerja dibilang karyawan outsourcing itu adalah bisa karyawan kontrak, bisa karyawan tetap di agen outsourcing. Pertanyaannya, misal saya karyawan outsourcing, karyawan kontrak outsourcing di PTA 1 tahun. Setelah itu selesai, saya balik lagi ke agen saya. Kemudian saya dikerjakan di PTB. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menghitung pesangonnya? Masa kerja saya di PTA dibebankan ke masa kerja di PTB untuk menghitung kompensasi atau pesangonnya? Nggak mungkin. Ini akal-akalan. Ya, jadi outsourcing itulah bahasa kami, terminologi yang kami gunakan, tanda petik ya, quote and quote, outsourcing seumur hidup. Semua jenis pekerjaan. Karyawan kontrak seumur hidup. Karena yang kami gunakan ada dimensi waktu. Kawan-kawan semua, ada hal-hal lain juga tentang jam lembur yang sekarang ditambah, itu membuat beban kerja makin berat buat buruh. Kemudian juga masalah lainnya yang nanti dalam kesempatan PHK misal,
PHK itu dalam Undang-Undang Nomor 13 2003, kalau dia tidak ada proses bipartit, maka atau tidak melalui PHK itu batal demi hukum. Kalau nggak dimulai dengan proses bipartit dulu. Di Undang-Undang Nomor 13 pasal 155 ayat 1, 155 ayat 1 kalau saya nggak salah. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal itu dihapuskan. Memang di situ di Undang-Undang Cipta Kerja tetap dibilang melalui proses bipartit. Tapi kalau di Undang-Undang 13 2005 dikunci supaya pengusaha tidak sembarangan mem-PHK, batal demi hukum kalau nggak dirundingkan. Tapi di Undang Cipta Kerja karena batal demi hukum ini dihapus, dia tidak punya kewajiban lagi. Batal demi hukum itu nanti terkait ketika buruh di PHK dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial, hak-hak upahnya gimana? Hak-hak terhadap yang dia dapat lainnya, misal kalau ada bonus bagaimana? Jaminan kesehatan, BPJS kesehatannya bagaimana? Itu kemana-mana. DPR dan pemerintah tidak mempertimbangkan itu. Nah itu sudah kami kaji. Nanti kajian lebih lengkap kami akan kirim secara tertulis ke kawan-kawan media. Kawan-kawan itu yang keempat, sosialisasi terhadap pasal-pasal sandingan. Jadi kami insya Allah berusaha tidak hoax, tidak ada disinformasi, tidak ada miskomunikasi. Demikian, satu, aksi akan tetap dilanjutkan di aksi legislatif review, di aksi MK, penyerahan MK, sidang-sidang MK, menjelang keputusan MK akan dilakukan aksi-aksi besar. Dan juga aksi-aksi daerah secara nasional meluas. Dua, melakukan legislative review, sudah dikirimkan suratnya. PKS dan Demokrat kami berharap menjadi motor dalam pergerakan legislative review. Tiga, judicial review sedang dipersiapkan, baik uji material maupun uji formil. Tadi saya sudah singgung beberapa uji material, dan kami minta hakim MK tidak perlu mendengar jubir MK yang mengatakan tidak terpengaruh dengan situasi-situasi yang berkembang di luar. Justru harus, karena itu disebut konstitusi tidak tertulis. Jangan tunggu korban, lebih baik gunakan jalur konstitusional. Yang keempat, sosialisasi dan kampanye untuk tidak dituduh sebagai hoax, tidak dituduh disinformasi. Kami sudah membuat sandingan pasal-pasal yang 812 halaman yang tadi saya sudah sebut. Demikian kawan-kawan media, mudah-mudahan kawan-kawan media mendapat penjelasan yang lebih jelas. Jadi KSPI pun tetap memilih jalan aksi di samping jalan hukum. Sekali lagi, aksi kami terukur, terarah, konstitusional, tidak ada niat untuk melakukan kerusuhan ataupun anarkis. Non-violence, anti kekerasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan pada Bung Kahar. UMK, UMSK, UMP, UMSP yang nampaknya pemerintah akan memenuhi kemauan pengusaha. Lagi-lagi kemauan pengusaha. Nampaknya Menaker. Harusnya udah keluar surat edaran Menaker berapa naik upah untuk upah minimum 2021. Serikat Buruh KSPI berpendapat dan mengusulkan dan bersikap. Berpendapat, mengusulkan serta bersikap kenaikan upah minimum UMK, UMSK, UMP, UMSP harus tetap ada. Berapa nilai yang diminta oleh KSPI? 8%. 8% kenaikan UMK, UMSK, UMP, UMSP. Dari mana cara melihatnya? Melihat angka 3 tahun berturut-turut. Apa alasannya? Hanya ada dua. Yang pertama, jauh sebelum sekarang ini terjadi COVID-19, resesi ekonomi, di tahun 1998 pun terjadi resesi ekonomi. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi pada 1998 ke 1999 itu adalah minus 17,6%. Minus 17,6%. Waktu itu, Ketua Umum SPSI, karena Serikat Pekerja waktu itu hanya SPSI, saya lupa apakah Datuk Bagindo, tapi nanti diperiksa lagi, Menteri Tenaga Kerjanya dan Ketua Umum Apindo bersepakat 0%, sama kejadian kayak sekarang. Ya, 1998 ke 1999 pertumbuhan ekonominya minus 17,6%. Waktu itu tripartit sama kayak sekarang bersepakat naiknya 0%. Terjadilah perlawanan keras dari kaum buruh. Akhirnya Presiden Habibie saat itu memutuskan, meminta Menteri Tenaga Kerja saat itu menginstruksikan naik upahnya melalui Gubernur DKI. Waktu itu kan masih UMR namanya. UMR yang rekomendasi gubernur diputuskan di menteri,
Gubernur DKI waktu itu merekomendasikan dan diputuskan oleh Menteri Tenaga Kerja naiknya 16%. Naiknya 16%, padahal pertumbuhan ekonominya minus 17,6%. Itu alasan pertama. Dengan analogi yang sama, kita belum sampai minus 8% di 3 kuartal ini. Baru setengah daripada tahun 98-99. Maka kami meminta naiknya 8% adalah wajar. Tujuannya apa? Biar purchasing power tetap terjaga. Kan investasi lagi hancur. Government expenditure bleeding, berdarah-darah. Belanja pemerintah, APBN, APBD. Net export tidak lebih bagus. Tinggal konsumsi. Nah, konsumsi yang bisa dijaga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak makin resesi dalam adalah dengan cara menjaga daya beli, purchasing power. Purchasing power adalah upah, salah satu instrumennya. Itu kenapa Gubernur DKI dan Menteri Tenaga Kerja atas perintah Presiden Habibie menaikkan 16% upah minimum ketika pertumbuhan ekonomi dalam benar minus 17,6%. Karena menjaga konsumsi. Alasan yang kedua, fakta di lapangan masih banyak perusahaan yang beroperasi. Anggota kami itu 90% beroperasi. Itu menjelaskan perusahaan walaupun mungkin profitnya turun, tapi masih sehat. Mungkin profitnya turun. Ya buktinya masih operasi. Bahkan beberapa komponen otomotif, perusahaan komponen otomotif memanggil kembali karyawan-karyawan baru untuk dikontrak. Fakta itu, fakta. Oleh karena ini, fakta ini menjelaskan masih banyak perusahaan yang mampu untuk menaikkan upah minimum yang kami minta 8%, tapi nanti negosiasi. Bagaimana Bung Iqbal bagi yang tidak mampu? Bagi yang tidak mampu, mengajukan surat ketidakmampuannya ke Menteri Tenaga Kerja dengan dilampirkan biar fair laporan pembukuan bahwa dia tidak mampu atau merugi. Kami setuju? Setuju. Bagi perusahaan-perusahaan hotel, perusahaan maskapai penerbangan, UMKM apalagi. Kemudian perusahaan-perusahaan travel agent, kami paham. Garment, sepatu yang non multinational company, makanan minuman non multinational company, kami paham. Karena itu kami setuju untuk itu. Terima kasih. Semoga ini menjadi bermanfaat.